Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Jumat 5 Agustus 2022, dalam Pekan Biasa ke-18, Tahun Liturgi C2, kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Matius, bab 16, ayat 24 sampai dengan 28. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, ucapan-ucapan Tuhan Yesus mengenai pengorbanan diri dan upah menjadi murid-Nya menjadi nubuat pertama tentang kesengsaraan. Sabda Tuhan Yesus mengenai memanggul salib menghubungkan nasib para murid dengan nasib Tuhan Yesus sendiri. Para murid diingatkan bahwa menjadi murid juga mencakup pengambilan bagian dalam salib Yesus. Tuhan Yesus menasihatkan bagi setiap orang yang ingin menjadi pengikut dan murid-Nya bahwa hanya dengan menyangkal diri dan membiarkan Allah memimpin perjalanan hidup, kita dapat menemukan kebebasan dan kebahagiaan sejati. Kehadiran Tuhan Yesus di akhir zaman dalam semarak kemuliaan kerajaan Allah akan membawa keadilan sekaligus ganjaran sesuai cara hidup manusia sendiri. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, di dalam berbagai kesempatan perikop kisah Injil Suci, kita dapat melihat banyak orang berusaha mengikuti Tuhan Yesus karena bersama Tuhan Yesus banyak hal yang dimudahkan. Namun, Tuhan Yesus tidak ingin para pengikut dan murid-murid-Nya hanya beriman berdasarkan mukjizat dan bermental tempe. Tuhan Yesus menghendaki siapapun yang mengikutinya harus siap berkorban dan siap menderita. Mengapa demikian? Sebab karya perutusan Tuhan Yesus tidaklah mudah. Perutusan kita dapat dipastikan sering menghadapi tantangan dan hambatan. Bahkan, tidak jarang karya-karya kerasulan kita sebagai anggota gereja Kristus di tengah dunia ditolak mentah-mentah oleh mereka yang merasa kepentingannya diganggu. Maka, panggilan kita menjadi pengikut Tuhan Yesus mensyaratkan keberanian diri dan loyalitas yang tinggi hingga akhir pada kehendak Allah. Semoga Roh Kudus yang tercurah pada para rasul dalam peristiwa Pentakosta juga berkenan hadir dan memenuhi perjalanan kita mengemban perutusan Kristus di dunia. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Yesus, Engkau adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Hari ini Engkau mengingatkan kembali pada kami untuk selalu fokus dalam mengikuti-Mu. Bantulah kami untuk berani menanggung segala resiko dalam mengikuti jejak-Mu dan dapat sampai ke rumah Bapa dalam sukacita abadi. Yesus,
tambahkanlah selalu iman kami kepadamu. Amin.